Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait review artikel. Kelompok 5 terdiri dari Ilmi Hidana dengan NIM 587, Kafidatul dengan NIM 591, Vanessa Rahayu dengan NIM 595, Novi Triwibowo dengan NIM 623, dan Ansgariana dengan NIM 633. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ansgariana Efrasia dengan NIM 2018-310633. Di sini, pada slide pertama, terdapat judul artikel, penulisan artikel, dan juga identitas artikel. Judul artikel yang direview pada presentasi kali ini yaitu Effect of Institutional Investor Participation on Price-Led Earnings and Earnings Quality International Evidence. Penulis artikel ini yaitu Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, Alan Diogenes Gois, Marcia Martins Mendes de Luca, dan Edmilson Patrocchio de Sousa. Identitas artikel yaitu Journal of International Accounting Research, volume 17, nomor 1, Spring 2018, pp 103-119. Slide berikutnya adalah latar belakang peneliti. Bushi mengelompokkan investor institusional ke dalam lembaga khusus, pengindeksan kuasi, dan juga institusi sementara. Ciri dari investor khusus mempreferensikan investasi besar, portofolio dengan perputaran rendah, kecenderungan untuk hubungan jangka panjang maksudnya dengan investor, dan minat yang lebih besar pada informasi perusahaan yang terperinci. Untuk investor pengindeksan kuasi memiliki portofolio yang sangat terdiversifikasi, tetapi tingkat perputarannya rendah. Yang terakhir, institusi sementara, dicirikan oleh cakrawala investasi yang pendek, portofolio yang terdiversifikasi dengan perputaran yang tinggi, dan sedikit minat pada informasi perusahaan yang terperinci. Di samping itu, Sliver dan Visney tahun 1997 percaya bahwa investor institusional memiliki insentif untuk memperoleh informasi yang relevan dengan nilai dan memantau manajemen karena investasi mereka itu cukup besar untuk memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dan dari jenis keunggulan kompetitif ini. Menurut perspektif ini, investor institusional mendapat informasi yang baik dan kehadiran mereka berhubungan positif dengan ketepatan waktu penyesuaian harga saham dalam menanggapi pengungkapan informasi tentang kinerja perusahaan. Menentukan apakah investor institusional di negara yang berbeda umumnya mendapat informasi yang baik dan memainkan peran pemantauan atau terutama difokuskan pada keuntungan jangka pendek, membantu mengkontekstualisasikan efek preferensi investor dalam hal efisiensi pasar dan efek tanggapan investor terhadap insentif dari lingkungan yang mereka operasikan. Dalam penelitian ini, peneliti itu menggunakan metodologi dari Giambalvo dan kawan-kawan tahun 2002 untuk mengevaluasi hubungan antara partisipasi investor institusional dan pendapatan harga timah di berbagai negara. Analisis dari peneliti tentang hubungan antara partisipasi investor institusional dan kualitas laba didasarkan pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Dekowan di SIF tahun 2002 dan dimodifikasi oleh Jones dan kawan-kawan tahun 2008. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Novi Tribowo akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Giambalvo. Penelitian ini untuk menganalisis
pengaruh partisipasi investor institusional terhadap kandungan informasi harga saham. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan apakah investor institusional umumnya mendapat informasi yang baik di negara yang berbeda, dan jika demikian, apakah mewakili keunggulan kompetitif atas investor individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya, saya Vanessa Rayu dan 595. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait hasil penelitian. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh partisipasi investor institusional pada dua aspek yang terkait dengan efisiensi pasar modal, yaitu price rate earnings dan kualitas laba, diukur menurut kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Chiam Balfour DKK 2002 dan Dechow DJF 2002 dan dimodifikasi oleh Jones DKK 2008. Secara keseluruhan, hasil pengujian empiris menegaskan bahwa investor institusional adalah investor canggih dengan keunggulan kompetitif atas investor individu. Berdasarkan Laporta DKK 98, ini berlaku di negara-negara hukum umum, seperti di Inggris, dan di negara dengan indeks anti direktur tinggi, seperti di Spanyol dan Inggris. Namun, studi ini menunjukkan bahwa di negara dengan indeks anti direktur rendah, di Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Swiss, investor institusional saat ini berkurang asimetri informasional. Dengan demikian, mereka lebih canggih daripada investor individu. Tes juga mengungkapkan bukti hubungan positif antara partisipasi investor institusional dan kualitas laba, menunjukkan bahwa investor institusional umumnya memiliki efek pemantauan pada manajer perusahaan, mendorong mereka untuk memperkirakan nilai-nilai yang diakui dalam hasil keuangan dengan akurasi yang lebih tinggi, terutama dalam hukum umum dan negara dengan indeks anti direktur yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kafidatul Ilma dengan NIM 2018-310591. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan implementasi dari penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan apakah investor institusional umumnya mendapatkan informasi yang baik di negara yang berbeda, dan jika demikian, apakah ini mewakili keunggulan kompetitif atas investor individu, sehingga hasil yang didapatkan nantinya setelah melakukan proses penelitian, yaitu menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi investor institusional terhadap pendapatan memimpin harga dan kualitas pendapatan tergantung pada pasar. Ini berkontribusi pada literatur dalam dua cara. Yang pertama yaitu penelitian memberikan bukti bahwa keunggulan informasi investor institusional lebih menonjol di negara-negara common law dan indeks hak anti direktur yang tinggi dengan tata kelola nasional yang kuat. Selanjutnya yang kedua yaitu temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi investor institusional berhubungan positif dengan kualitas laba, menunjukkan bahwa di pasar modal ini investor institusional memiliki peran dalam memantau manajemen, mendorong pelaporan laba dengan kualitas superior. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Hidana dengan NIM 2018-310587 dari kelompok 5. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu ada keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama, penelitian ini tidak membedakan antara profil yang berbeda dari investor institusional atau memisahkan investor menurut jenis lembaga atau dana pensiun, perusahaan, asuransi, bank, investasi, dan lain sebagainya. Meskipun perbedaan ini diyakini oleh sebagian orang akan mempengaruhi efek pemantauan partisipasi investor institusional. Untuk yang kedua, tidak mengevaluasi bagaimana ukuran investasi yang dilakukan oleh investor institusional tertentu mempengaruhi kemungkinan mereka menjadi investor yang canggih dan memberikan efek pemantauan pada manajer. Untuk selanjutnya, yang ketiga, terdiri dari negara-negara besar yang sebagian besar adalah negara-negara hukum sipil. Sampel kami mungkin mencakup spektrum yang lebih luas jika negara-negara kecil dengan pemerintahan yang kuat,
atau negara-negara dengan hukum umum dan indeks hak anti direktur yang tinggi telah dimasukkan. Selanjutnya yang keempat, penelitian didasarkan pada model Gimbalvo dan kawan-kawannya pada tahun 2002 dan tidak mengontrol perbedaan sistematis lainnya dalam profil investor institusional. Yang kelima, periode yang dicakup oleh data kami relatif singkat dan dipengaruhi oleh peristiwa penting seperti krisis keuangan 2008 dan di beberapa negara konversi ke standar akuntansi internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.